Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nioktari, saya dari kelas PAI 2D. Video ini merupakan pembahasan mengenai makalah kelompok 7 sampai kelompok 12 yang telah saya ringkas sebelumnya. Nah, pada makalah kelompok 7 membahas mengenai munculnya tafsir di Indonesia. Nah, tafsir di Indonesia berbeda dengan tafsir di daerah asalnya yaitu Arab Saudi. Nah, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab membuat tafsir di Indonesia memakan waktu yang lebih lama. Nah, faktanya ada 3 periode dalam penafsiran yang ada di Indonesia. Yang pertama, tafsir karya Abdul Ar-Rauf Singkel yang berjudul Tarjumah Al-Munafid. Terus ada periode kedua, karya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Terus ada periode ketiga, karya yang dipelopori oleh Quraish Shihab mengenai tafsir tematiknya. Nah, macam-macam mufasir di Indonesia ini ada macam-macam tafsir di Indonesia ada 4. Yang pertama, tafsir terjemah. Nah, tafsir terjemah ini ada pada Al-Quran seperti catatan kaki mengenai ayat-ayat tertentu. Misalnya kata rauna. Nah, apa maknanya? Seperti itu. Ada tafsir yang memfokuskan pada satu ayat atau satu surah yang populer. Misalnya seperti surat Al-Fatihah, juz 30 atau juz Amma, Yasin, dan ayat-ayat atau surat-surat yang familiar lainnya. Terus ada ada tafsir tematik. Nah, misalnya tema-tema tertentu aja. Tema hukum waris, misal ahli waris, misalnya ilmu faraid misalnya. Nah, tafsirnya ayat-ayatnya apa aja, tafsirnya seperti itu. Terus ada tafsir lengkap 30 juz. Nah, ini cuma ada karya itu yang sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Itu sudah ada tafsirnya. Nah, terus tokoh-tokoh mufasir di Indonesia itu ada 4 yang terkenal. Yang pertama, Quraish Shihab melalui tafsir tematiknya. Terus ada tafsir karya Hamka yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Terus ada Muhammad Yunus. Nah, terus yang keempat ada Ahmad Hasan. Nah, terus makalah kelompok 8 membahas hijaz atau kemujizatan yang ada pada Al-Quran. Nah, ijaz ini artinya melemahkan atau memperlemahkan. Nah, ijaz ini macam-macam ijaz ada 3. Yang pertama, ijaz al-balaghah. Ijaz al-balaghah atau ijaz al-balaghi ini membahas mengenai kebalaghohan atau struktur tata bahasa yang ada pada Al-Quran. Terus contohnya itu seperti kisah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa. Nah, kan tata bahasanya itu tetap pas, namun kisahnya juga menarik. Nah, terus ada ijaz al-ilmi. Nah, ijaz al-ilmi ini membahas tentang kemujizatan ilmu yang ada pada Al-Quran. Misalnya tentang ilmu falak yang diajarkan di Al-Quran itu, ilmu tentang manusia, jenis kelahiran manusia, ada ilmu tentang hewan. Nah, ilmu hijaz al-ilmi ini bertujuan untuk membuat umat muslim itu untuk berpikir kritis. Seperti itu. Terus yang ketiga ada ijaz al-tasyiri. Nah, ini mengenai aspek-aspek hukum tertentu, misalnya hukum musyawarah mufakat misalnya. Nah, ada pada Quran surat Ali Imran ayat 154. Seperti itu. Nah, itu kemujizatannya. Terus ada materi kelompok 9 mengenai tafsir, takwil, dan tarjemah. Nah, tafsir itu adalah menyingkap maksud dari lafaz yang sulit. Nah, sejarah tafsir berkembang dari zaman Nabi Muhammad sampai para sahabat hingga para tokoh-tokoh mufasir yang menghasilkan karya-karya tafsirnya. Terus macam-macam tafsir itu ada 3. Tafsir bil al-ma'sur, tafsir bil ar-ra'yi, dan tafsir al-isyari. Nah, macam-macam tafsir di Indonesia ini menggunakan metode 1. Metode tafsir tahlil atau memaparkan segala makna dan aspek terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan dengan terdapat pada Mushaf Utsmani. Terus yang kedua, metode mukarrah
mukaron ini menggunakan pembandingan, misal ayat ini dengan ayat ini, surat ini dengan surat ini misalnya. Terus ada metode madlul. Metode madlul ini adalah pemilihan topik-topik tertentu. Terus takwil. Takwil ini adalah memahami lafaz Al-Qur'an atau arti atau maksud dari lafaz tersebut. Nah, misalnya maksud dari alif lam mim. Nah, tapi itu tidak boleh ditakwil ya. Ada yang beberapa ulama tidak membolehkan itu untuk ditakwil ya, atau dipahami maksudnya misalnya. Ada ayat-ayat yang lain. Terus ada terjemah. Terjemah ini adalah menerjemahkan dari bahasa aslinya itu bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lainnya yang mudah dipahami oleh suatu bangsa atau suatu negara. Nah, syarat penerjemah ini ada 4. Yang pertama, penerjemah itu harus tahu bahasa, tata bahasa yang ada di dua bahasa tersebut, bahasa daerahnya sendiri, negaranya sendiri, dan bahasa asli yaitu bahasa Arab. Terus menguasai unsur-unsur keistimewaan tata bahasanya. Terus terjemah memiliki semua arti yang terkandung pada ayat aslinya. Jadi tidak boleh yang ada ayat yang ditinggalkan untuk diterjemah ya. Jadi semuanya harus diterjemahkan secara utuh. Dan yang keempat, jika diterjemahkan ke bahasa aslinya itu harus sesuai maknanya. Gitu. Terus perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah ini. Nah, kalau tafsir ini ada mengenai makna-makna dari ayat yang terkandung. Nah, tapi kalau takwil ini perkata. Nah, maksudnya ini kata ini apa sih? Nah, ditakwilkan dengan artinya ini, misalnya artinya itu. Nah, kalau tafsir kan menafsirkan maksud dari ayat itu kan, tujuannya. Nah, kalau takwil ini kata ini, misalnya kata ini alif lam mim misalnya. Nah, ditakwilkan misalnya. Nah, tapi itu tidak boleh ya, yang alif lam mim itu. Ada lagi kata-kata lain yang selain yang alif lam mim ataupun yang pembuka ayat surat Al-Qur'an yang lainnya ya. Terus ada terjemah. Kalau terjemah ini seluruhnya harus diterjemah gitu. Bukan hanya sebagian ayat aja, tapi seluruhnya seperti itu. Nah, ada materi kelompok 10 ini membahas mengenai amsal. Nah, amsal ini adalah cerita atau kisah atau pemisalan maksudnya. Amsal ini adalah pemisalan. Nah, seperti pemisalan yang Allah turunkan di dalam Quran surah Al-Baqarah itu mengenai nyamuk. Nah, nyamuk sekecil itu Allah jadikan pelajaran bagi umat untuk berpikir. Nah, terus kelompok 11 itu membahas mengenai qasas atau cerita-cerita. Nah, cerita-cerita ini banyak sekali ya. Ada kisah nabi para terdahulu, ada kisah-kisah ahli kahf, kisah-kisah penghuni gua atau al-kahfi, dan kisah-kisah yang lain yang tujuannya itu untuk menjadi pelajaran untuk kedepannya agar umat muslim ini mengerti dan menghindari hal-hal buruk yang pernah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Misalnya kaum Lut atau atau kisah Nabi Nuh yang anaknya, keluarganya yang membangkang kata-kata ayahnya. Jadi kita tuh diharapkan untuk bisa mengambil ibrah atau inti dari kisah itu bahwa kita tuh harus mentaati perintah Allah, mengambil kebenaran yang diajarkan, seperti itu, berpikir seperti itu. Terus kelompok 12 ini mengenai Al-Qur'an palsu. Nah, munculnya Al-Qur'an palsu ini sebenarnya bukan suatu kendala yang terlalu difikirkan ya, karena ini akan sangat sulit dilakukan karena Al-Qur'an ini terjaga oleh para penghafalnya. Nah, semakin banyak hafiz dan hafizah, semakin banyak yang membaca, menghafal. Nah, Al-Qur'an palsu ini akan ternetralisir dan hilang dengan sendirinya. Jadi
kalau hal ini harus dengan kecintaan kita kepada Al-Quran. Terus ada jidalnya ada perdebatan. Nah, debat itu ada 3, debat yang baik, sangat baik, dan debat yang tidak baik. Nah, debat yang tidak baik ini yang mengenai penjelekan agama Islam, misalnya penjelekan Al-Quran, ataupun yang hal-hal yang membuat keislaman kita itu luntur, seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai makalah kelompok 7 sampai kelompok 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Oktari. Terima kasih.